Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan Cici Septiani dengan NPM 17150210006, Andriko Nuariasisi dengan NPM 17150210036, Deki Nandara Digo Putra dengan NPM 17150210020, Hari Juma Setiawan dengan NPM 17150201044 akan membahas atau mempresentasikan perancangan elemen mesin flange coupling. Oke, dengan latar belakang berkembangnya segala bentuk industri yang mempergunakan dan menghasilkan mesin di Indonesia, maka makin banyak diperlukan tenaga terampil yang mampu mengatasi masalah perbaikan dan perencanaan mesin. Contohnya, suatu kendaraan dituntut bisa dioperasikan atau dijalankan pada berbagai kondisi jalan. Nah, seperti yang ada di slide, kopling adalah salah satu bagian yang diperlukan pada kendaraan yang penggerak utamanya diperoleh dari hasil pembakaran di dalam silinder mesin. Ada berbagai jenis kopling, salah satunya yaitu flange coupling. Kami memilih flange coupling. Flange coupling merupakan suatu kopling tetap, yaitu kopling yang tidak bisa memutuskan daya ketika mesin masih berjalan. Kopling jenis ini salah satunya yang biasa digunakan adalah untuk motor penggerak pompa. Nah, apa itu kopling tetap? Kopling tetap sendiri itu adalah merupakan sebuah kopling yang tidak memungkinkan dilepas dalam keadaan mesin masih berputar. Kopling jenis ini biasanya disambung menggunakan baut. Jadi tegangan yang terjadi pada kopling ini biasanya sebagian besar terjadi tegangan geser pada baut. Nah, jadi kopling untuk jenis ini cocok untuk rangkaian mekanik yang menggunakan motor yang terus bekerja dan juga sinkron dengan putaran pada motor. Nah, ini adalah gambar kopling tetap dan desain flange coupling yang telah kami rancang menggunakan Autodesk Inventor 2014. Nah, flange coupling yang telah kami rancang tersebut memiliki komponen-komponen sebagai berikut ini. Yang pertama, taper key. Nah, taper key itu seperti pada gambar, kunci dan penjelasannya, kunci runcing atau taper key hanya runcing di sisi yang menggunakan hub. Jalur pasak di hub yang lancip memiliki fungsi yang cocok dengan kunci yang meruncing. Beberapa kunci lancip memiliki jip atau tab untuk memudahkan penghapusan selama pembongkaran. Nah, tujuan kunci lancip adalah mengamankan kunci itu sendiri dan untuk dengan kuat melibatkan poros ke hub tanpa perlu skrup set. Terus yang selanjutnya itu komponennya adalah flange. Fungsi flange adalah sebagai komponen sambungan perpipaan untuk memudahkan pekerjaan, perawatan, perbaikan ataupun untuk penggantian equipment lain tanpa merusak komponen yang bersangkutan. Nah, di sini ada gambar flange-nya yang telah kami rancang. Terus selanjutnya itu ada hex nut. Fungsi utama mur atau nux adalah bersama dengan baut menggabungkan beberapa komponen sehingga tergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Nah, maka dari komponen yang menggunakan sambungan ini dapat dengan mudah dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak benda yang disambung. Itu adalah hex nut. Yang selanjutnya hex bolt itu merupakan baut yang umum ditemukan pada pekerjaan konstruksi maupun perbaikan. Nah, baut ini memiliki ciri umum yaitu kepala yang memiliki bentuk segi 6 atau heksagonal. Fungsi utama baut heksagonal atau hex bolt sendiri adalah bersama dengan mur menggabungkan beberapa komponen sehingga tergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Jadi bisa dilepas juga, bisa dipasang juga. Yang selanjutnya adalah shaft. Fungsinya meneruskan putaran yang dihasilkan transmisi ke poros gardan. Nah, di sini gambar shaft. Oke, di sini ada berikut tabel daftar notasi rancangan flange coupling. Yang pertama itu ada perhitungan poros. Pmax itu daya maksimal, notasinya satuannya
kilowatt dan semacamnya. Ini momen putar maksimum atau torsi maksimum, MP max, N itu putaran mesin dengan satuan RPM dan sebagainya. Bisa dilihat di slide. Di sini juga ada safety faktornya, perhitungan pasaknya juga ada safety faktornya semua. Baiklah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya yaitu perhitungan tabel flange. Di sini terdapat kekuatan tarik material dilambangkan dengan satuan Newton per milimeter kuadrat. Selanjutnya tegangan tarik sama, yaitu Newton per milimeter kuadrat. Selanjutnya tegangan tarik yang diizinkan, tegangan geser yang diizinkan, momen putar setelah dikalikan dengan faktor koreksi, diameter nav dilambangkan dengan satuan milimeter, tebal unprotected flange sama dengan satuan milimeter. Kemudian tabel perhitungan baut. Di sini agar lebih mempercepat dan mempersingkat waktu, bisa dilihat sendiri untuk lebih jelasnya di PPT yang kami buat. Ada tabel perhitungan baut, perhitungan karet baut, dan perhitungan karet flange. Selanjutnya data coupling flange. Dalam merancang poros akan dipilih batang yang ditarik dan di finish. Baja jenis ini merupakan baja karbon konstruksi mesin yang dioksidasi dengan ferrosilikon dan dicor dengan kadar karbon terjamin. Untuk itu dipilih bahan poros JIS G5101S45C dengan alasan yang pertama, poros ini merupakan komponen tetap sehingga dibutuhkan bahan yang cukup keras dan dengan proses penarikan yang membuat poros menjadi cukup keras. Yang kedua, poros meneruskan daya pada putaran tinggi. Pada slide selanjutnya yaitu perhitungan poros. Yang pertama menentukan bahan poros. Bisa dilihat angka-angkanya. Bahan yang dipilih dari perhitungan ini yaitu S40C. Safety faktornya senilai 4, tegangan tarik sebesar 337,5 MPa. Tegangan geser yang diperoleh 79,39 MPa. Yang kedua yaitu perhitungan diameter poros. Diameter poros yaitu sebesar 9,83 mm. Diambil 20 mm dikarenakan alasan keamanan. Yang ketiga perhitungan tegangan poros. Syaratnya di sini tidak boleh lebih dari 79,39 MPa. Yang selanjutnya itu perhitungan pasak. Yang pertama dimensi pasak. Berdasarkan tabel standarisasi N161 dengan diameter poros sebesar 20 mm, maka diperoleh lebar pasak dilambangkan dengan huruf B yaitu sebesar 8 mm. Tinggi pasak dilambangkan dengan huruf H sebesar 7 mm. Bagian pasak yang masuk ke dalam poros sebesar 3,5 mm. Yang kedua yaitu perhitungan panjang pasak. Bahan poros yang dipilih yaitu S35C. Safety faktornya sebesar 4,0, tegangan tarik yaitu sebesar 130 MPa. Tegangan geser yang diperoleh yaitu sebesar 75 MPa. Panjang pasak atau dilambangkan dengan huruf L berdasarkan P yaitu sebesar 3,26 mm. Itu minimalnya. Slide selanjutnya yaitu perhitungan baut. Yang pertama perhitungan bahan baut. Bahan baut yang dipilih di sini yaitu S30C sebesar 480 MPa. Safety faktornya yang diambil sebesar 4. Tegangan geser baut yaitu sebesar 69,3 MPa. Selanjutnya perhitungan karet. Yang pertama spesifik karet baut. Spesifikasinya bisa dilihat sendiri untuk lebih jelasnya agar tidak terjadi kesalahan. Bisa dilihat di slide yang kami buat ini.
Yang kedua yaitu perhitungan karet baut, juga bisa dilihat di slide. Yang ketiga perhitungan karet untuk flange, bisa dilihat di slide juga. Dan perhitungan nap, yang pertama dimensi flange dan nap. Dimensi flange dan nap yang digunakan yaitu diameter luar kopling flange sebesar 112 mm, tebal flange 40 mm, DN nya sebesar 40 mm, diameter naf 40 mm, panjang nafnya sebesar 40 mm juga. Menurut tabel standarisasi N20 didapat diameter naf 45 mm, diameter lingkaran jarak baut atau disingkat dengan DAB sebesar 80 mm. Untuk lebih memperjelas bisa dilihat di tabel atau PPT yang kami buat. Yang ketiga pengecekan tegangan naf yang kami dapat yaitu sebesar 0,85 MPa atau sama dengan 1 MPa. Syaratnya T harus kurang dari T volt. Jadi 1 MPa kurang dari 51 MPa. Sesuai dengan yang kami dapat, hasil yang kami dapat berarti 1 MPa kurang dari 51 MPa sesuai. Selanjutnya yaitu dari hasil perancangan kopling flange diperoleh data dari hasil perhitungan sebagai berikut. Data spesifikasi daya maksimum sebesar 1,5 kW, putaran atau N sebesar 1450 rpm, momen lentur atau momen puntir sebesar 9884 Newton kali milimeter. Dimensi poros yang didapat yaitu bahan poros S40C, diameter dalam sebesar 20 mm. Dimensi baji, bahan baji yaitu S35C, jumlah baji atau SPI atau dilambangkan dengan huruf I yaitu sebesar 2 buah. Lebar baji atau dilambangkan dengan huruf B sebesar 10 mm, tinggi baji dilambangkan dengan huruf H sebesar 8 mm, panjang baji dilambangkan dengan huruf L sebesar 30 mm. Dimensi nap, bahan nap yang dipakai adalah FC35, diameter naf atau dilambangkan dengan huruf DN sebesar 45 mm, panjang naf atau dilambangkan dengan huruf LN sebesar 40 mm. Selanjutnya dimensi flange bisa dilihat di tabel atau PPT yang kami buat. Dimensi baut juga bisa dilihat dari PPT yang kami buat. Jadi di sini kesimpulannya yaitu flange kopling adalah kopling yang dipasang pada masing-masing ujung poros. Kopling ini dipasangkan oleh baut yang tersebar sepanjang keliling flange. Rancangan tersebut menggunakan Autodesk Inventor 2014 yang dirancang oleh teman saya. Penggunaan kopling untuk menghubungkan dua poros sangat banyak digunakan karena mempunyai berbagai macam keunggulan, di antaranya pemasangan yang mudah dan cepat, ringkas dan ringan, serta aman pada putaran tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.